Halo semuanya, kembali lagi bersama CV di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat malam, selamat hari Minggu, selamat weekend, dan besok kita akan CC Weekly. Ya, sampai ada yang ngechat guys. Mas lo di mana kok nggak update YouTube katanya. Nah, jadi ya seperti biasa kalian tahu, cuman kemarin tuh bener-bener aku lupa banget ya bikin videonya untuk ngabarin, dan karena kepepet juga kemarin salah jadwal yang harusnya aku tuh harus pergi 2 hari lagi, ternyata besoknya tuh udah acara, jadi mau nggak mau malam itu aku tembak langsung gitu guys. Dan perjalanan dari Pontianak ini ke kampung itu ya, pedalaman itu sekitar kurang lebih hampir 9 jam langsung tembus kayak gitu ya. Jadi tidak ada stop-stop, tidak ada apa-apa, dan ini benar-benar baru aja balik kayak gitu ya. Kalian bisa lihat sampai hilang suaranya, tapi ya tidak menyurutkan semangat kita untuk melihat market besok. Nah, jadi teman-teman yang mungkin penonton lama udah tahu lah ya, kalau setiap bulan 6 ya, bulan 6 akhir ataupun bulan 7 awal itu pasti aku ada 2 atau 3 hari hilang gitu ya. Udah pasti pergi ke pedalaman tersebut untuk acara kayak gitu. Nah, jadi ya selama aku pergi pas di sana tuh memang nggak ada sinyal sama sekali guys, bener-bener nggak ada sinyal. Adapun wifi desa dan itu gila nge-lag parah, karena kampung itu juga lagi ramai karena banyak orang dari luar juga datang berkunjung. Tapi kalau misalnya hari biasa harusnya lancar lah ya. Nah, jadi kemarin itu aku mau update tapi aku lihat sinyal ini agak jelek. Jadi aku cuman ngelihat price-nya aja. Jadi harga BTC itu berapa, harga Ethereum itu berapa. Jadi menurut aku ya selama aku pergi aman-aman aja ya. Jadi nggak ada yang gimana ya, nggak ada yang mempengaruhi signifikan lah ya. Jadi langsung aja kita lihat, apalagi besok CC Weekly. Kita lihat seperti apa CC Weekly pada besok dan efek apa kira-kira yang akan terjadi di minggu depan. Apakah bullish karena setelah BTC nyentuh 110.000. Jadi langsung aja let's go. Oke guys, di sini udah kita lihat BTC 4 jam ya. Sekali lagi ya, ini BTC 4 jam ya, kalian bisa lihat ya, 4 jam. Nanti baru kita bahas yang weekly, karena weekly ini agak sedikit menarik gitu ya. Nah, kemarin udah sempat memang ke 110.000 pas itu hari sebelum pas hari aku pergi ya. Kalau nggak salah, oke, aku pergi benar-benar di tanggal 3 ya. Kalau nggak salah tuh, iya tanggal 3. Dan tanggal 2 aku pergi guys. Tanggal 3 itu acaranya ya. Jadi sebelum tanggal 3 itu memang aku udah lihat udah naik, dan pas aku cek waktu ada sinyal dikit memang nge-spike ya, ngehit atas, dan areanya aku nggak tahu ini gimana ceritanya bisa persis. Kalian lihat ini pas banget ya, 110.005 berapa? 547 kayak gitu. Jadi ini tuh bener-bener hampir tiga ini ya, 3 zone ya. Ini sama semua ya, kalian bisa lihat sini ya. Ini 1 ya, ini 2, dan ini 3 zoning guys. Kalian bisa lihat ya, ini 3 zoning, ini sama semua ininya, daerahnya ya. Kok 4 sih? 3 ya. Nah, jadi ini 1, 2 ya, dan juga ini 3 kalinya reject di sekitar ya, tanda kutip ya, di sekitar area yang sama. Memang nggak persis tapi mendekati kayak gitu. Kalau di trading itu udah masuk hit, aturannya udah hit gitu ya, udah sama lah, fairnya equal gitu maksudnya ya. Nah, terus di sini kalau kita perhatikan ya, BTC kemudian mengalami koreksi dari topnya yang persis dengan top kedua kemarin. Dia mengalami koreksi ke Fibo 0,7, yang mana Fibo 0,7 ini ya, ini area yang masih high, dalam artian masih tinggi kayak gitu. Nah, kemarin kan kita kan spekulasi ini turun sampai di sini nih ya, 104. Tapi tiba-tiba dia nge-spike, dan memang di situ udah aku entry long gitu ya, udah banyak sinyal long ketika ya udah ada konfirmasi hammer di sini ya. Nah, ini udah hammer 100% aku yakin itu udah pasti naik kayak gitu ya. Nah, kemudian sekarang lagi sideways. Ya, jadi kenapa sekarang sideways-nya? Ya, sideways ini ya udah pasti kalau kalian perhatikan ya nunggu tutup gitu, tutupan besok gitu. Weekly ini mau dibawa kemana? Kayak gitu ya. Sekali lagi ya, weekly ini mau dibawa kemana? Kalian bisa lihat sendiri ini rata banget, rapi banget gitu ya. Dan kayaknya memang ini sideways yang disengaja di sekitar zoning 107, karena ini adalah area RBS-nya juga ya. Sekali lagi ya, ini adalah area RBS-nya juga, atau resistance become support ya, di around here juga lah ya, Fibo plus RBS kayak gitu ya. Nah, kita hapus RBS nya karena mungkin nggak kepakai juga sih, karena udah cukup Fibo itu untuk menahan harganya.
ya. Nah, habis ini kita mau lihat dari segi liquidation heat mapnya dulu sebelum kita lihat dari candle weekly-nya. Nah, kalian bisa lihat ini polos banget guys ya. Cuman tersisa di atas dan di bawah. Dan kalau kalian perhatikan secara mata telanjang juga ini udah jelas ya. Yang mana yang paling banyak? Wah, benar di atas ya. Di atas sudah pasti di 109 100 sampai 109 200-an lah. Di bawah ada juga tapi nggak begitu banyak ya, di 107 ya. Kalian bisa lihat lebih banyak yang di atas ini daripada yang di bawah ini, tapi ini cukup panjang gitu ya. Dan ini juga sebenarnya cukup panjang, cuman nggak terlalu setebal yang agak ini. Kalian bisa lihat ini udah rata banget guys, udah rapi banget, udah bukan polong sih, polos. Ya udah botak katanya ya. Kenapa? Karena udah ke sweep atas bawah, ke sweep menyisakan dua range seperti ini aja. Biasanya itu nggak mungkin kayak gini guys. Biasanya tuh tetap ada warna kayak gini di sini sininya nih, nggak sebotak ini juga gitu ya. Nah dari sini kita melihat jadi ada possible besok ya antara ke 109 200 atau ke 107 gitu ya. Nah jadi kita bisa pasang kesimpulan. Oke, kalau turun ya mungkin ke 107 ya, 107 sini mungkin ya, area-area ini ya. Kemudian kalau dia naik berarti dia ke 109. Udah, jadi dua range itu yang akan menjadi patokan harga kita besok kayak gitu. Karena kita kan masih lihat ini kan sideways ya. Jadi kita nggak tahu nih dia akan turun atau naik. Dan kalaupun dia ngehit area kedua area itu tersebut besok, bisa jadi itu cuman consolidatingnya doang kayak gitu ya. Bisa jadi consolidatingnya doang. Habis itu baru nunggu dari US season besok malam gitu. Karena biasanya manipulasinya itulah ngehit area-area yang tadi itu. Oke. Nah, kemudian dari weekly, di sini aku melihat sekelebit seperti bullish engulfing tapi I'm not sure. Ya, kenapa? Karena yang pertama ya, weeknya ini masih lebih panjang daripada candle hijaunya, ya kan? Masih lebih panjang. Dan yang kedua, wick merahnya ini juga masih lebih panjang daripada candle hijaunya. Jadi pertanyaannya, apakah ini bullish engulfing weekly ya? Aku udah coba lagi tadi ngecek di Google gitu ya. Aku mau coba cari yang sama gitu gambarnya, tapi nyatanya memang nggak ada yang sama. Dan rata-rata dan memang mostly semuanya itu candle hijaunya gedean daripada candle merahnya. Ya memang secara kalau kita lihat volumenya gede candle hijaunya, tapi karena wicknya ini, jadi ini membuat aku kayak sedikit bingung gitu ya. Nah kalau kita lihat kan kayak gini ya. Nah merahnya itu lebih kecil ya, small body dan small closing price. Kemudian candle hijaunya itu harusnya jauh lebih gede, ataupun mungkin lebih gede sedikit, itu ya masih hitung bullish engulfing juga, ataupun mungkin bearish engulfing. Tapi kalau model kayak gini aku nggak yakin ini adalah bearish engulfing untuk weekly ya. Kalau misalnya ini bearish engulfing, ini benar-benar cakep banget. Tapi secara aku melihat ini candlenya lumayan bagus gitu. Jadi price action dari volume yang minggu lalu tebel itu ya, kemudian consolidating di candle yang ini memungkinkan next candlenya itu akan hijau ya. Kalian perhatikan ya, ini contohnya ya. Ini contohnya. Ntar kita cari contohnya dulu. Mana tadi contohnya? Ada contohnya tadi. Nah kayak gini misalnya ya. Kalau dia bullish engulfing ya, tanda kutip ya. Kalau dia bullish engulfing ya. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, kita besarin lagi ya di sini ya. Nah, bullish engulfing ya. Dia candle merah, oke. Kemudian dibalas candle hijau yang gede, kemudian dia candle merah dulu. Satu candle merah dulu baru nextnya consolidating, atau mungkin bisa langsung ada yang langsung naik juga sih. Nggak harus serta-merta dia turun dulu kayak gini. Nah, ini langsung naik gitu ya. Kemudian ini juga langsung naik. Kemudian ini nah kayak gini nih ya, merah hijau kemudian merah lagi, sideways dulu, dua candle atau satu candle baru dia lanjut naik ya, sama persis dengan yang ini ya. Kemungkinan besar ini sideways merah, kemudian next candlenya hijau, tapi tanda kutip ini bener nggak bullish engulfing. Kalau ini bukan bullish engulfing ya berarti kita nggak bisa patok teori tadi kayak gitu ya. Nah jadi pada intinya untuk next week possible-nya hijau ya, sekali lagi ya, possible-nya hijau ya, karena ya kita lihat dari market structure-nya juga, kemudian dilihat dari polanya, meskipun ini kita tidak confirm ya sebagai bearish engulfing kayak gitu ya. Jadi gimana menurut kalian, apakah ini bullish engulfing atau enggak ya, komen aja di bawah. Oke, kira-kira kayak gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini, see you next video, ciao.